Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sadis wal Khamsuna fi Fadilati Syahri Sya'ban al-Mu'azzam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala khalaqa bahram min nurin tahtal arsy summa khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriqi wal akhar bil maghrib wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah fa idza shallal 'abdu 'alayya fi syahri Sya'ban amara Allah ta'ala dzalikal malak ayyawmisa fi ma'il hayat fayawmisu dzalikal malak summa yakhruju minhu fayanfidu janahai fayakturu min kulli rishatin qataratun fayahmudullahu ta'ala min kulli qudrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Di majelis yang ke-56 dalam kitab Durratun Nasihin halaman 206 menjelaskan tentang keutamaannya bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas langsung dari Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala khalaqa bahran ila ahli. Allah Ta'ala menjadikan lautan yang terdiri dari cahaya ada di bawah aras. Kemudian Allah menjadikan malaikat, kedua sayapnya itu salah satu ada di arah timur dan yang lainnya ada di arah barat. Sedangkan kepalanya ada di bawah aras, kedua kakinya ada di bawah sampai ada di bawah bumi yang nomor 7. Dan keutamaannya bulan Sya'ban. Fa'idza shallal 'abdu, ketika seorang hamba itu membaca sholawat kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban. Di umatnya Rasulullah orang Islam yang mau membaca sholawat pada bulan Sya'ban, maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut, malaikat yang dijadikan oleh Allah sayapnya ada sampai di arah timur, satunya di barat. Allah memerintahkan agar supaya malaikat itu masuk ke dalam air hayat, air kehidupan. Kalau mengingat air kehidupan, kita akan ingat kepada kisahnya Raja Dzulqarnain yang mencari air hayat bersama dengan Nabi Khidir atau Marjan bin Malkan. Air kehidupan. Karena malaikat diperintah oleh Allah, akhirnya malaikat masuk ke dalam dan keluar lagi. Setelah keluar, malaikat tersebut mengibaskan kedua sayapnya. Setiap tetes air dari sayap tersebut oleh Allah dijadikan satu malaikat dan memohonkan ampunan kepada orang yang membaca sholawat tersebut sampai hari kiamat. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan bulan Sya'ban. Jadi kita perbanyaklah baca sholawat. Bulan Sya'ban termasuk bulannya Rasulullah. Kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan dari umatnya Rasulullah. Ini masalah bulan. Ini perbanyak kita baca sholat. Insya Allah kalau kita memperbanyak sholawat, mudah segala urusan kita akan selamat dari mara bahaya.
itu insya Allah pasti akan selamat. Karena saya sendiri sering membuktikan keampuhan pembacaan sholawat. Bahkan pernah terjadi pada diri kami bersama dua teman kami. Pada suatu hari kami itu naik becak dan ditubruk oleh bis. Alhamdulillah berkat sholawat kami bertiga selamat, bahkan becaknya saja tidak roboh. Ini adalah berkah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala ibadihi. Tidak Rasulullah, keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan yang lain seperti keutamaannya Rasulullah melebihi nabi yang lain. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan keutamaan bulan yang lain seperti keutamaannya Allah terhadap hambanya. Itu yang penting kita itu perbanyak bulan Sya'ban, bulannya Rasul, perbanyak membaca sholawat. Bahkan bulan Sya'ban kama qala Allah Ta'ala wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyarah. Ini Allah memilih, wa yakhtaru lan milih sapa Allah makana ora ono iku lahum kabeh musyrikin al-khiyaratu kutai pilihan. Jadi kalau orang musyrik, orang musyrikin, orang yang menyebutkan Allah ya enggak dapat. Di anan Nabi alaihi salatu wassalam kana yasumu Sya'ban kulluhu wa yaqulu yarfa'ullah a'malal ibad kullaha fi hadzal syahri. Di Rasulullah pada bulan Sya'ban itu puasa 1 bulan. Dari Rasulullah, Allah mengangkat semua amalan hamba itu pada bulan Sya'ban. Jadi pengangkatan amalnya hamba itu pada bulan Sya'ban. Makanya perbanyak kita ibadah pada bulan Sya'ban. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam atadruna lima sumya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Rasul jauh kepada para sahabat, apakah sahabat tahu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Jawabnya para Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih mengetahui. Ini menunjukkan adabiyah para sahabat. Jadi kita juga harus seperti itu. Ketika kita itu ditanya oleh guru kita, sekalipun guru itu pengetahuan di bawah muridnya, ketika murid ditanya ya harus, ya mau saya tahu ini, tidak boleh. Kita harus pakai akhlak. Kita itu bilangnya, apa sampean sudah dengar keterangan ini? Jawabnya gimana seorang murid? Belum ustaz, belum ustazah, itu akhlak. Ini dari Rasul qala li annahu yatasha'abu fi khairum katsirah. Di bulan ini, bulan sekarang itu dinamakan bulan Sya'ban karena sangat banyak sekali cabangan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah ini menjadikan Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan
Jadi Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 juz, 100 bagian, yang 99 ditahan oleh Allah, sedangkan yang satu itu diturunkan oleh Allah ke bumi. Satu rahmat yang diturunkan oleh Allah ke bumi itu bisa menjadikan semua makhluk saling mengasihani. Famin dzalika tatarahamun khalaiqu hatta tarfa'an dabah hafiraha aw waladiha khusyatan ayyusibahu ad-darar. Ini satu rahmat. Itu bisa kita itu saling menghormati, saling mengasihani, bahkan hayawan saja tidak akan menginjak anaknya, khawatir membahayakan anak. Yang 99 wa fi riwayatin Muslim wa akhara tis'ina wa tis'ina yarhamullah ta'ala biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 10 diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Imam Muslim yang meriwayatkan, kalau hadis yang meriwayatkan Imam Muslim hadisnya hadis sahih. Yang 99 rahmat tersebut oleh Allah diturunkan pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu Allah menurunkan 99 rahmat. Kita berusaha bagaimana agar supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Penting, sangat penting sekali kita itu mendapat rahmat, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadza lailatun tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama' fa qultu ya Jibril ma hadzal laila fa qala hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin min ar-rahmah fa yaghfiru wa ta'ala ila akhir. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Rasulullah pada suatu hari pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Dawuh Rasul, ya Muhammad, sekarang itu adalah malam di mana semua pintu langit dan pintu rahmat oleh Allah dibuka. Bangunlah dan sholat, angkat, berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah. Hanya Rasul kalau mengatakan ya Jibril, malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam di mana Allah membuka 300 pintu rahmat. Allah memaafkan semua kesalahan orang kecuali orang yang tukang sihir, tukang santet, tukang nyantet, orang peramal, orang yang dendam, orang yang minum arak, yang selalu zina, makan riba, orang yang menyakiti kedua orang tua pengadu domba, dan orang yang di sini illa man kana sahiran au kahinan au musahizina au mudmina khamrin au mudmina khamrin au musiran ala zina ila akhirih. Jadi kalau masalah orang tersebut, dosanya orang-orang yang zina, tukang sihir, tukang santet, Allah tidak memaafkan sehingga bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan. Jadi kalau masalah mengadu domba itu merusak kerukunan antar sesama. Apalagi sampai ini terjadi dengan adanya mengadu domba, bisa putus tali persaudaraan. Fakharajan Nabi, akhirnya Rasulullah setelah mengetahui telah dibangun oleh malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah itu sholat sujud kepada Allah, menangis.
Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabati wa sukhtika wa la kana alaika anta kama asnaita ala nafsika walhamdu hatta tarda. Ini Rasulullah mohon ampunan kepada Allah. Dan ini Rasulullah memohon ampunan kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya Rasul dijauhi dari siksaan, dijauhi dari kemarahan Allah. Karena Allah itu sudah tahu bahwa Rasulullah itu dibebaskan dari semua dosa. Seandainya Rasulullah dosa itu sudah dimaafkan, tapi justru Rasulullah semua dosanya itu dijamin dimaafkan oleh Allah. Ibadah kepada Allah itu tambah banyak, tambah tidak henti-henti. Nah sekarang bulan Sya'ban, kembali lagi masalah keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini seperti yang diwayatkan Wa'an Yahya bin Mu'ad, ini diwayatkan oleh sahabat Yahya bin Mu'ad. Bulan Sya'ban hurufnya 5. Setiap huruf itu 1 shin, merupakan suatu kemuliaan dan syafaat. Ain keluhuran dan karomah, baknya itu kebaikan, alifnya adalah kesenangan, berarti condong itu senang, anunya itu cahaya. Jadi dengan adanya tersebut, jadi merupakan itu Rajab, bulan Rajab itu adalah bulan untuk membersihkan tubuh kita. Bulan Sya'ban membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan rohani. Berarti kalau orang membersihkan badan, mesti pada bulan Rajabnya membersihkan hati. Bulan Sya'ban membersihkan hati, berarti bulan Ramadannya membersihkan roh. Berarti dengan adanya bulan Rajab kita perbanyak ibadah. Bulan Sya'ban juga, apalagi pada bulan Ramadan, diperbanyak ibadah kita. Masalah keutamaan bulan Sya'ban, kita perbanyak ibadah, perbanyak. Nah ini masalah puasa. Puasanya itu gimana? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasa ayyam min awal Sya'ban wa salasatan min awsati wa min awsatihi wa salasatan min akhir, kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan. Keutamaannya nih masalah bulan Sya'ban. Ini dulu saya ulangi dari tadi, masalah perbanyak ibadah pada bulan Sya'ban bukan berarti kita itu akhirnya pergi ke masjid perbanyak sholat sunat berjamaah, itu tidak diperbolehkan. Yang benar gimana? Berarti yang perbanyak ibadah seperti kita itu ya, ibadah sholat, membaca zikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Tapi kalau sampai berkumpul di masjid mengadakan sholat berjamaah, sholat sunat berjamaah, itu hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk bid'ah. Rasulullah melarang, waqadanaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bid'ah. Apalagi sampai ini bulan Sya'ban kita akan menghias masjid, diberi lampu-lampu gemerlap. Itu dilarang oleh Rasulullah, karena termasuk waqadanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil termasuk menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta tidak boleh, bukan seperti itu. Jadi kita itu ibadah ya di rumah sampai sholat, membaca Al-Quran, baca sholawat. Jangan sampai kumpul-kumpul ada di masjid. Memang pada akhir zaman ya seperti ini, kumpul di masjid mengadakan sholat. Karena kalau menurut ulama fikih, sholat berjamaah, sholat sunat berjamaah
itu hukumnya makruh kecuali sholat tarawih, sholat istisqa, gerhana, hari raya itu memang dianjurkan. Nah, sekarang kalau sholat duha, sekarang ini sholat duha kita mau jamaah karena apa? Demi kebaikan agar orang lain, anak-anak bisa istiqomah sholat duha baik. Ada tujuannya. Sholat hajat kita itu kalau tidak sholat ya sholat jamaah, niatnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di masalah keutamaan bulan Sya'ban ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasata ayyamin min awwal Sya'ban wa salasatan min awsati wa salasatan min akhiri kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyyan wa kana kaman abadullaha ta'ala sab'ina aman wa immata fi tilka sanah mata syahida. Tidak Rasulullah, bagi siapa yang puasa 3 hari di permulaan bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan, berarti 15, permulaan 1, 2, 3, pertengahan 15, 16, 17, di akhir berarti 27, 28, 29, 30 termasuk hari Sya'ban. Wakana taman abadallah, orang yang puasa tersebut sama seperti ibadah kepada Allah selama 70 tahun. Bila mana meninggal dunia pada tahun tersebut, matinya mati syahid. Tapi bukan berarti mati syahid dunia akhirat. Mati syahid ada 3. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia akhirat. Nah yang ini masuk mati syahid akhirat. Kalau mati syahid dunia akhirat berarti mati syahid dunia di alam kubur tidak mendapat siksaan, di akhiratnya dapat siksaan kalau yang punya kesalahan. Kalau syahid akhirat di kuburannya tetap disiksa, di akhirat tidak. Kalau mati syahid dunia akhirat di kuburan enak dan di akhiratnya di hari kiamat juga. Wa qala alaihi salatu wassalam man aqdama sya'bana wattaqullah wa amila biqani wa amsaka nafsahu anil mas'u farallahu ta'ala dhunubahu wa aminahu min kulli ma yakunu fi tilka salam minal balai wal amradi kulliha. Orang yang mengagungkan bulan Sya'ban tapi takut kepada Allah, beramal taat kepada Allah, menahan hawa nafsu dari maksiat Allah, memaafkan dosa-dosanya. Bahkan kita itu akan diselamatkan dari mara bahaya dan dari penyakit pada tahun tersebut. Tahun bulan sekarang ini sudah tanggal berapa nih bulan Sya'ban? Kalau dulu kalau tanggalan puasa itu dari tanggal hari Senin itu tanggal 1 Selasa ke Senin bulan Sya'bannya. Kita nanti susah mas puasa lagi ke tanggal 1, 2, 3 puasa, 15, 16 puasa, 17 puasa, 27, 28, 29 puasa. Tanggal 30 itu hari Sya'ban. Masalah keutamaan bulan Sya'ban saya akhiri di sini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sebagai manusia yang dhaif sudah tentu banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.